Oke, halo semuanya, balik lagi bersama gua CryptoPulse. Di sini I wanted to call you Velo ya, guys ya. Jadi gua akan coba update tentang pergerakan harga Velo. Mungkin bulan kemarin, kalau nggak salah 2 bulanan kemarin, gue ini udah call Velo dan udah hampir naik ke 500%. Dan sekarang banyak lagi yang nanya ke gue, bang, gimana sih perspektif ke depannya tentang si Velo ini sendiri. Dan di sini gue akan coba bahas lagi ya teman-teman semuanya tentang si Velo ini sendiri. Mungkin dari segi price actionnya kita akan coba bongkar dari segi price actionnya teman-teman. Nah, yang pertama teman-teman semuanya, untuk kalian yang belum tahu Velo ini project apa, Velo ini dia kategorinya CBDC ya teman-teman, atau central bank yang kayak gitulah. CBDC ini akan hype juga ya teman-teman semuanya untuk naratifnya atau untuk narasinya. Dan di sini kalau misalnya kita lihat dari tokenomics-nya, kalian bisa klik token unlock aja Velo. Nah, ini untuk tokenomics-nya, untuk development reverse-nya ini 27%. Untuk foundernya ini gede banget, foundernya anjir 12%. Dan untuk strategic partner 21%, dan community development ini 21%, dan array bakers and investor ini hampir 90%-an. Sama private placement ini 5% ya teman-teman. Jadi menurut gua si Velo ini untuk apa ya? Untuk foundernya gede banget ini. Ini hampir 12% teman-teman semuanya dari total supply, dari supply maksimum sekitar 30 miliar token Velo. Nah, untuk di sini Velo volumenya per jam ini atau per hari ini ada di 15 juta US dollar teman-teman, dan untuk supply beredar yang telah beredar di pasar ini sekitar 24%. Dan Velo sekarang mengalami yang namanya penurunan, dan sekarang kita akan langsung aja teman-teman semuanya masuk ke price actionnya. Nah, ini adalah sebuah chart dari Velo USDT ya teman-teman di time frame daily-nya, dan kita akan coba masuk ke time frame weekly-nya. Dan ya, boom, dia down teman-teman semuanya sekitar 70% dari all time high-nya. Ini kayaknya retachment doang. Ya teman-teman. Nah, kita bisa lihat teman-teman semuanya bahwa si Velo di daily ini sekarang berada di namanya area demand teman-teman. Kalau misalnya kalian lihat sekarang, Velo ini berada di area sebuah demand, dan ini adalah area cocok untuk kita membeli si Velo ini. Nah, kalau misalnya di bawahnya ini juga ada area demand. Nah, jebret, ini demand ya teman-teman. Nah, jadi ini ada beberapa demand untuk si Velo di time frame daily-nya. Yang pertama teman-teman, ini ada area demand di area sekitar 0.006 dan juga di area sekitar 0.01 teman-teman semuanya. Dan ya, Velo ini dia udah naik sebenarnya. Kemarin tuh gua nge-call di area sini untuk si Velo kalau nggak salah. Pokoknya di area sini ya. Pokoknya nah ini ketika naik ya di area sini ini udah naik sekitar 204%. Tapi kalau misalnya di area bawahnya ini gua nge-call di area sini teman-teman. Di area sekitar 0.04. Kalau misalnya kalian mau bukti, kalian masuk aja ke YouTube. Ini gua akan coba masuk ke YouTube gua ya teman-teman. Nah, gue ini nge-call Velo sebenarnya udah lama sebenarnya. Ini udah naik juga CryptoPulse Velo. Wait, nah di sini gue udah nge-call ini yang pertama kita nge-call Velo. Oke, halo nah, teman-teman. ini di 0.008 teman-teman semuanya, di 0.008. Nah, area-area sini ya, area-area sini lah pokoknya. Nah, ini kalian bisa lihat untuk Velo. Ini sebelum reject all time high-nya sebenarnya. Ini gua nge-call di Get.io, kalian bisa klik aja Velo USDT. Nah, ini gua akan coba masuk ke Get. Nah, kalian bisa lihat ya di sini. Ini gua nge-call Velo ini di area sini teman-teman semuanya. Dan ya, Velo ini udah masuk sebenarnya ke area apa namanya tuh take profit kita. Dan sekarang gua akan nge-call lagi Velo. Ini apakah potensial atau enggak? Ini kita akan coba pakai Get.io aja, karena di Get.io doang yang enak ya. Ini chartnya komplit teman-teman.
Nah, untuk weekly time frame-nya, kalau misalnya kalian lihat sendiri di sini, kenapa Velo ini berhasil reject di area sini? Ini karena ada yang namanya area supply, teman-teman semuanya di area sini. Ini ada yang namanya area supply di time frame weekly, terus Velo ini reject ya teman-teman. Dan di sini ada dua kemungkinan sebenarnya kalau misalnya dia udah reject seperti ini. Kalau misalnya dia nggak terus melanjutkan penurunan sampai area bawah lagi. Karena kita lihat kalau misalnya penurunan ke area bawah ya ini sekitar berapa persen ini? 96% ya. Kalau misalnya dia turun lagi. Tapi tenang teman-teman semuanya, karena kalau misalnya kita lihat dari time frame weekly-nya, di sini juga ada yang namanya area demand teman-teman semuanya. Ini ada yang namanya area demand di Velo USDT. Jadi sebenarnya ada dua potensial untuk Velo, karena kalau misalnya kita lihat di sini, ya memang ini belum tertembus ya. Ini ada support trendline juga di area sini. Jadi ini bisa aja teman-teman semuanya dia masuk ke area demand terlebih dahulu yang ada di sini yang tadi udah gue jelasin. Jadi ada dua demand ya teman-teman. Demand yang pertama di area sini dan demand yang kedua di area sini. Jadi untuk kalian yang believe terhadap project Velo ini CBDC ya, jadi projectnya itu kayak apa ya, ada keuangan digital gitu lah. Nanti kalian baca-baca aja di white paper atau ya dari white paper atau websitenya. Nah, menurut gua pribadi teman-teman semuanya, untuk si Velo ini ada bisa potensial dia nge-reject ke area atas sampai area sini teman-teman. Nah, ini bisa aja sampai area sini, dia bisa reject sampai area sini. Ya mungkin ketika dia reject sampai area sini, ini potensial dia naik 120%. Dan juga teman-teman semuanya ini bisa aja potensial break area demand. Terus rejectnya tuh di area sini teman-teman. Ini bisa aja seperti ini. Jadi kita nggak tahu ya prospektif harga kedepannya bagaimana. Tapi kalau misalnya di area ini emang dia reject, terus ada yang namanya konfirmasi reversal, ini bisa aja Velo ini langsung naik ke area atas teman-teman. Nah, kita coba lihat di time frame yang lebih kecil, mungkin di time frame 4H-nya sendiri. Di time frame 4H teman-teman semuanya, kita bisa lihat Velo ini mengalami akan ada potensial bearish flag sih sebenarnya. Ini akan ada potensial mengalami bearish flag teman-teman. Nah, bisa aja dia gini ya teman-teman untuk di time frame 4H ini sendiri. Tapi teman-teman semuanya balik lagi ya, kalau misalnya memang di sini ya high-nya mana, ini sebenarnya impulsif sebenarnya, impulsif move. Jadi nggak ada korektif, tapi kita akan coba lihat. Sini ada low dan di sini juga ada low teman-teman. Nah, low-nya break. Nah, kalau misalnya kita lihat dari time frame 4H-nya ini, kalau misalnya dia berhasil break area sini teman-teman, ini dia potensial reject gini baru dia naik lagi. Ini bisa aja seperti ini teman-teman semuanya. Tapi menurut gua pribadi, karena ini udah di area demand ya, gua berekspektasi untuk si Velo bisa aja naik lagi ke area 0.02. Ya mungkin akan ada kenaikan hampir 123% ya teman-teman dari area demand ini. Dari area demand ini bisa aja kenaikan sampai 120%. Nah, kalau misalnya ini berhasil break area demand-nya, Velo ini bisa move teman-teman semuanya ke area bawah sini. Ini Velo bisa move ke area bawah sini, ke area demand yang ada di bawahnya. Dan kita tunggu aja reaksi dari Velo ini seperti apa. Kalau misalnya memang benar-benar demand ini dia rejection teman-teman semuanya, bisa aja ini langsung naik ya teman-teman, dan juga retachment sampai ke area sini. Jadi ya nggak ada salahnya kalau misalnya kalian mau kalian believe terhadap project Velo, kalian bisa beli ya. Kalau saya pribadi, saya nggak beli project Velo ya teman-teman. Jadi ada yang lebih seksi atau yang lebih eksotik dari si project ini untuk kita mendapatkan gain di dalam cryptocurrency ini. Nah, jadi ya segitu aja teman-teman semuanya untuk pergerakan harga Velo. Dan untuk kalian yang belum masuk grup Telegram gua, langsung aja masuk, linknya ada di deskripsi video ini. Nah, oke, thank you semuanya udah nonton, and bye bye.